Nah, selamat datang di Pintarika Education. Nah, kali ini kita akan membahas materi trigonometri bagian paling awal, yaitu ukuran sudut dan juga radian. Nah, tentu kita sudah pernah belajar dari sekolah dasar tentang pengukuran sudut dalam derajat. Dan pada kali ini kita akan upgrade pembelajaran kita melalui ukuran sudut berupa radian. Kalau kita derajat sudah tahu bahwa ukuran yang membagi lingkaran menjadi 360 bagian dan satu putaran itu adalah 360 derajat. Nah, di radian ini secara mudahnya yaitu merupakan sudut yang dibentuk ketika panjang busur S-nya sama dengan panjang jari-jari lingkaran, atau secara mudah radian merupakan rasio daripada panjang busur terhadap jari-jari suatu lingkaran. Sehingga untuk menyatakan besarnya radian ini yaitu dengan S per R, atau S ini adalah panjang busur dan R ini adalah jari-jari lingkaran. Kita ingat bahwa satu putaran adalah 360 derajat, itu akan sama dengan 2pi radian. 2pi radian ini dari mana kita dapat? Pertama, dari kita ingat radian merupakan rasio dari panjang busur suatu lingkaran terhadap jari-jari, yaitu S per 2R. Sehingga kita bisa melakukan kesimpulan ketika berapa nih ukuran ketika satu putaran. Satu putaran artinya dari titik A menuju titik A kembali, yaitu panjangnya adalah panjang busurnya pastilah keliling lingkaran itu. Keliling lingkaran bisa kita tulis dengan 2πr ya, sehingga S yang kita ganti dengan 2πr dibagi dengan R, maka dapatlah 2pi. Nah, dalam hal ini, satu putaran akan sama dengan 2pi radian. Nah, jadi menuliskannya menggunakan 2pi radian, atau disingkat rad. Nah, lalu coba kita akan mengkaji lagi, jika setengah putaran, maka akan sama dengan 180 derajat. Akan sama dengan pi radian. Nah, bagaimana kita akan menentukan konversi dari putaran ke radian, putaran ke derajat, derajat ke radian, maupun sebaliknya. Kita lihat di sini bahwa kita akan mencoba melakukan intuisi dari putaran ke derajat. Satu putaran kita peroleh yaitu 360. Jadi untuk menyatakan berapa putaran itu berapa sekian putaran itu berapa derajat, maka kita cukup mengkalikan dengan 360. Dan untuk menyatakan derajat ke putaran, dengan cukup kita melakukan operasi lawan, yaitu membagi dengan 360 atau mengkalikan 1 per 360. Seperti itu. Sebagai contoh, di sini adalah satu putaran sama dengan 360 derajat. Kalau 720 derajat, berapa putaran? Ya tinggal kita bagi dengan 360. Maka didapatlah di sini ada 2 putaran. Kemudian kita akan mencoba untuk ke radian. Nah, putaran ke radian. Satu putaran adalah 2pi radian. Kalau misalkan sekian putaran berapa pi radian? Cukup kita kalikan dengan 2pi. Lalu untuk menyatakan radian ke putaran, kita kalikan dengan lawan, yaitu membagi dengan 2pi atau mengkali dengan 1 per 2pi. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan memikirkan bagaimana derajat ke radian atau radian ke derajat. Di sini kita ingat bahwa 360 derajat itu akan sama dengan 2pi radian. Sehingga notasi derajat hilang dan timbul notasi pi. Maka pastilah dikalikan dengan pi per 180. Karena 360 dikali 180 itu hasilnya adalah 2. Jadi dikali dengan pi per 180. Lalu untuk menyatakan radian ke derajat, ya, radian ke derajat, maka kita perlu mengalikan dengan 180 per pi. Nah, kita akan coba mempelajari pada perubahan konversi pada tabel berikut. Nah, tentu yang pertama kita akan mengubah dari putaran dulu. Setengah putaran ya. Kita tadi peroleh bahwa setengah tinggal mengkalikan dengan 360. Diperoleh 180 derajat.
Bagaimana dengan radian? Nah, kita perlu mengkalikan dengan 2pi. Jadi di sini adalah setengah dikali dengan 2pi. Maka adalah hasilnya pi radian. Nah, kemudian bagaimana kalau diketahui dengan radian? Diketahui radian, tapi kita akan menentukan derajat dan juga putaran. Nah, radian ke derajat, untuk menemukan kita harus mengkalikan dengan 180 derajat per pi. Ingat, gampangnya seperti ini, radian itu mengandung pi. Kalau diubah ke derajat, tidak mengandung pi. Jadi kita kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, kita kalikan dengan 180 derajat per pi, hasilnya adalah 150 derajat. Dan putaran, satu putaran 350. Jadi kita bisa menggunakan derajat di sini, atau kita menggunakan awal saja. Nah, satu putaran adalah 2 pi rad. Nah, jadi ketika diketahuinya radian mengubah ke putaran, tinggal kita bagi dengan 2 pi rad atau mengkalikan dengan 1/2 pi. Maka diperoleh hasilnya adalah pi-nya kita eliminasi, maka hasilnya adalah 5/12 putaran. Jadi ini masih gampang ya. Sebelum lanjut pada materi radian, kita perlu mengulang mengenai menit jam pada waktu dan juga menit sudut. Menit jam pada waktu ini dipakai untuk menunjukkan jarum jam, kemudian adalah notasi tertentu pada pukul 8, pukul 9, dan seterusnya. Konsep ini sering kita pakai dari sekolah dasar ketika pukul 3 sebagai contoh, berapa derajat yang terhitung dari sudut jam 3 pagi? Jarum jam 3 pagi, maka kita menjawab adalah 90 derajat dengan mudah karena ini adalah segitiga siku. Lalu kita akan coba menghitung ketika jam 12, maka akan ada 15 menit. Dan ada 3 waktu di sini dari jam 12 ke jam 1, 1 jam 2, dan 2 jam 3. Artinya di sini ada 15 menit, itu besarnya adalah 90 derajat. Maka 1 menitnya adalah 6 derajat. Seperti itu. Nah, untuk di menit sudut, ini berbeda dengan menit jam. Ini untuk mengukur sudut murni, navigasi, geografi, dan ukuran matematika sudut. 1 derajatnya itu bernilai 60 menit, dan 1 menit bernilai 60 detik. Ini sama seperti yang di atas, jadi kita bisa tuliskan 1 derajat itu adalah 60 menit, petik 1 sama dengan ini. Dan 1 menitnya adalah 60 detik ya. Jadi ini kita tulis 3600 detik. Oke, kita akan coba di besar sudut jam 8, menyatakan dalam derajat dan juga radian. Nah, kita akan coba pukul 8 ini dalam bentuk derajat. Berarti kita memakai menit jam. Ini jam 8. Kita tahu di sini nilainya adalah 20 menit ya. 20 menit. Tinggal kita kalikan dengan 6. Jadi nilainya adalah 120 menit. Lalu kalau kita ubah ke radian, berapa nilainya? Nah, untuk mengubah itu kita bisa melakukan perkalian dengan pi per 180 ya. Jadi 120 kita kalikan dengan pi per 180. Kita peroleh 120 per 180 pi ya. Maka di sini hasilnya adalah 2/3 pi radian. Nah, seperti itu. Oke, kali ini akan membahas beberapa latihan soal ya. Nah, ingat tadi adalah 1 derajat, ini adalah 60 menit ya. 60 menit dan 1 menit 60 detik, maka akan sama dengan 3600 detik. Jadi ini yang 48 menit tinggal kita bagi 60, dan yang 54 detik kita bagi dengan 3600. Nah, maka ini hasilnya adalah 0,8 ya. 0,8, dan yang ini hasilnya adalah 0,015.
Maka kita hitung 40 ditambah 0,8 ditambah dengan 0,015. Maka ini kita dapatkan hasilnya adalah 40,815 derajat. Nah, jadi masih gampang ya. Terus ini kita akan menyatakan dalam putaran per detik, ada radian per menit ya. Di sini radian per menit, dan juga akan menyatakan dalam bentuk radian per detik. Nah, ini radian per detik. Oke, kita hitung dulu. 36 putaran per menit artinya 1 menit ada 36 putaran. Kalau kita mau mengubah ke detik, ya gampang. Tinggal kita 36, tinggal kita kalikan 1/60. Maka ini hasilnya adalah 0,6 putaran per detik, kayak gitu ya. Jadi jadi ada 1 menit itu adalah 36 putaran lah. Kalau detik berarti kita bagi dengan 60 atau kita kali dengan 1/60 ya. Nah, untuk yang kedua nih, radian per menit. Nah, kita tahu bahwa putarannya adalah 36 putaran. Kita ingat, 1 putaran itu akan sama dengan 2 pi radian ya. Jadi kalau 36 putaran, ini untuk A. Untuk B berarti 36 kita kali dengan 2 pi radian per menit. Ya. Kalau menit-menit berarti tidak ada yang diubah, tinggal kita langsung kalikan. Hasilnya adalah 72. Hasilnya adalah 72 pi radian per menit. Lalu untuk poin C kita akan mengubah dengan radian per detik. Kita tahu bahwa ada 36 putaran per menit, kita akan ubah ke radian per detik. Jadi ini kita kalikan 2 pi untuk mengubah ke radian, dan kita bagi dengan 60 supaya menuju ke detik. Jadi ini kita akan peroleh hasilnya adalah 1,2 pi radian per detik, seperti itu. Nah, kemudian kita akan menghitung yang nomor 3. Nah, kita tahu bahwa tadi radian di sini theta akan sama dengan rasio dari S per R. Nah, kita akan mencari dulu untuk S-nya, yaitu adalah 20 cm, dan nah, besar sudut pusatnya ini adalah 60 derajat ya. 60 derajat. Tentu kita akan mengubah ke dalam bentuk radian, karena ini merupakan radian. Jadi 60 derajat kita ubah ke radian, kita kalikan dengan 180, kita kalikan dengan pi per 180. Pi per 180. Jadi ini kita peroleh hasilnya adalah 1/3 pi. Nah, karena ini udah dalam bentuk radian, kita akan menghitung si R, ya kan? Jadi untuk menghitung R, itu diperoleh dari si S dibagi dengan radiannya itu sendiri. Dalam hal ini mungkin bisa kita tulis R sama dengan S per theta ya. Jadi ini R-nya akan sama dengan 20 dibagi dengan 1/3 pi. Maka kita akan peroleh 60 dibagi dengan pi. Pi-nya 3,14. Jadi ini hasilnya 19,1 cm. Nah, seperti itu. Jadi masih gampang ya untuk soal-soal seperti ini. Yang perlu diingat adalah tadi ada putaran, ke derajat, dan ke radian. Nah, perubahan ini teman-teman juga harus untuk review agar supaya lebih praktis ketika menghitung perubahan dari radian ke derajat, derajat ke radian maupun ke putaran. Oke, kita lanjut. Kemudian ada tali sebuah bandul 40 cm ya, bergerak menempuh panjang busur. Nah, sorry, ini ada kesalahan sedikit di soalnya. Jadi ini ada bandul ya 40 cm. Oke, tali bandul 40 cm. Lalu menempuh panjang busur 24 ya. Jadi panjang busurnya 24.
kita bisa ilustrasikan seperti ini. Berapa derajat sudut yang dilalui Bandung? Nah, kita akan mencari si derajat di sini ya. Mungkin ini kita pakai theta saja. Oke, nah kita harus tahu nih untuk mencari satu radian tadi ya. Merupakan apa? Rasio dari S per R ya. Atau dengan mudah kita tulis S-nya adalah 40. Sorry, S-nya ini adalah 4. S-nya adalah 24 ya. 24 dibagi dengan 40. Ini kita bisa menghasilkan, kita sederhanakan adalah 6 per 10 atau 0,6 rad. Nah, tapi di sini kita perlu mengubah di sini ya, perlu mengubah hasilnya ini dalam suatu derajat. Nah, gimana untuk mengubah suatu derajat? Ya, kita kalikan dengan 180 per pi. Jadi 6 per 10 kita kali dengan 180 per pi. Nah, ini akan menghasilkan nilainya yaitu 108. Nah, kita eliminasi dulu. Ini akan menghasilkan 108 per pi. Nah, pi-nya adalah 3,14. Jadi ini akan menghasilkan nilai 34,4 derajat. Jadi berapa derajat? Kita peroleh tadi adalah 34,4 derajat. Seperti itu. Oke, pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku maupun pada persamaan lingkaran di x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1 untuk melihat nilai pada 0 derajat dan juga 90 derajat.